Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan saudara sekalian kuliah kita. Diktatnya disiapkan, diktatnya dibuka ya. Ini kuliah separuh yang kedua ya, separuhnya. Jadi habis ini minggu depan kita sudah ujian tengah semester. Jadi tidak terasa kita kuliah ini sudah separuh perjalanan ya. Separuh perjalanan berarti kalian ini sudah pintar-pintar semua. Untuk kuliah ini cepat saja sudah selesai ini. Dibuka median data kelompok ya. MDN data kelompok. Dicari itu diktatnya. Sudah kamu, jadi median data kelompok, nilai rata-rata pertengahan ya, data kelompok. Ingat apa itu data kelompok? Data kelompok itu manakala X-nya ya, X-nya itu adalah terbuat dari angka interval. Itu data kelompok. Ini sudah lama ini saya sampaikan awal-awal. Jadi ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau data tunggal itu nilai bulat biasa, kalau data kelompok ini adalah ada rentang ya, rentang nilai yang sudah ditentukan ya. Rentang ini loh contohnya, coba ini dilihat ya, ini. Jadi 35 sampai 37 ini ya, itu rentang interval ya. 32 sampai 34. Ingat waktu saya awal-awal kuliah, kalau membuat interval sebaiknya yang ganjil. Kalau ganjil itu ada midpoint-nya itu ada angka bulat ya, bukan terdiri dari angka pecahan itu ya. Sudah, kita konsentrasi di median atau nilai rata-rata pertengahan data kelompok. Langkah-langkahnya, jadi ini ada dua sama, jadi cara pertama dan cara kedua ya. Nanti UTS juga begitu ya, ada cara pertama, cara kedua. Baik dengan cara pertama maupun cara kedua hasilnya pasti sama ya, pasti sama. Kalau ada selisih atau tidak sama berarti kamu yang waktu mengerjakan itu berarti salah, ada yang salah ya. Yang salah itu cara yang ke satu atau cara yang kedua, makanya diperhatikan ya. Cara pertama langkah-langkahnya sama, yaitu membuat distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi dibuat, ini berarti membuat yang kotak-kotak ini ya, usia dan F atau angka nilai ulangan harian dan F. F itu apa? F itu adalah frekuensi atau penyebaran data ya. Itu F. Dan langkah pertama ini adalah merupakan data real apa adanya yang ada di lapangan, jadi kita tidak bisa merekayasa. Nah, kita membuat distribusi, kemudian membuat FKB dan FKA. Apa itu FKB dan FKA? Ya, mungkin nanti setelah selesai UTS kita kuliahnya nanti lewat lewat Google Meeting ya, Google Meeting atau Zoom nanti ya, terserah saya. Nanti akan saya share, akan saya instruksikan kepada kalian ya, melalui salah satu dari kalian, biasanya siapa itu ya, untuk di-share ke grup kelasmu ya. Saya beritahu kodenya ya, kodenya, kemudian kita ikut bergabung. Hukumnya wajib semua untuk ikut, tidak ada yang tidak ikut kuliah, termasuk saat ini
ya, walaupun pakai classroom. Ya, jadi yang ndak ikut kuliah ya, pada saat nanti pakai meeting Google Meet atau classroom kayak gini ya, kuliah lagi saja tahun depan. Dan ingat, saya sudah sering menyampaikan bahwa tidak ada perbaikan nilai bagi saya. Yang ada hanyalah ikut kuliah lagi di semester depan. Wes tak omong bolak-balik. Jadi kalau nanti ada yang tanya, Pak, nilai saya kok ndak keluar, ya, Pak, nilai saya kok C misalnya. Wes aku ngomong saat ini, ya. Berarti kamu ndak ikut Google Meeting, ndak ikut Classroom, ndak punya diktatnya. Ya apa kuliah statistik kok ndak duwe diktat itu. Lulus lho tekan ndi terusan ya, ikut lagi kuliah lagi tahun depan. Ndak apa-apa. Kalau ngaji itu bolak-balik itu malah tambah pinter ya. Kalau ngaji kitab itu loh kan sudah tamat, sudah khatam, dibaleni lagi. Ndak apa-apa, tambah ngelotok ya. Pahalanya banyak. Begitu pula kuliah kita ini. Wes tak omongi kuliah lagi tahun depan ngono nek ana sing brengkel ya sudah, wong kamu sudah besar-besar. Wes makanya kuliahnya diperhatikan, jawab bener ya. Sing dikirim bener-bener tugas yang sudah bener dan sebagainya, tugas-tugas itu ngono carane ya. Membuat FKP dan FKA. Apa itu FKP? Adalah frekuensi kumulatif bawah, kan gitu ya. FKA frekuensi kumulatif atas. Kemudian mencari setengah N kayak yang kuliah kemarin ya. Kalau N-nya ada 24 berarti setengah N-nya itu ada berapa? Ada 12 ya. Misalnya seperti itu. Kemudian dari kolom FKB cari FKB yang mengandung setengah N. Kalau kita ini dari FKB maka mencarinya harus dari bawah. Kolom FKB dicari dari bawah sampai ke atas. Kalau ketemu angka setengah N-nya sudah masuk di situ, nah itu berarti kita lingkari menjadi pedoman. Ya setelah ketemu kita lingkari, kan gitu ya kuliah kemarin itu dilingkari, kemudian ditarik, perhatikan X dan F lurusnya ini. X dan F lurusnya. Ya diperhatikan itu. Ini posisinya begini aja. Nah ini ya, ini perhatikan X dan F lurusnya. Yang kamu lingkari lurus dari X ambil nilai batas nyata atas ya. Apa nyata atas? Batas nilai nyata yaitu angka itu ditambah 0,5, itu batas nyata. Batas nyata atas. Kalau batas nyata bawah, angka bulat itu dikurangi 0,5, dikurangi setengah. Ya, tuh. Kemudian mencari frekuensi dari X, yaitu Fi namanya ya. Tuh, kamu masukkan, kemudian tentukan FKB dari bawah ya sebelum nilai X itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan FKB. Sama seperti kemarin ini ya, interval adalah I jaraknya, jarak antar angka. Kemudian untuk mempermudah tulis ini, ditulis dulu ada L-nya berapa, setengah N-nya berapa, FKB-nya berapa, FI-nya berapa, I-nya berapa, baru dimasukkan rumus, sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang kedua ya, tidak L ini cara kedua, tapi adalah U ya. Kalau L ini nanti rumusnya itu L plus, tapi kalau U rumusnya adalah U min. Nah itu tuh ya. Langsung aja pada contoh praktek ini, praktek contoh ya. Dilihat nah ini kotak-kotak ini contoh ini usia mahasiswa ya, ada 35, 37 ya, 35 sampai 37. Ini misalnya saja contoh. Bisa jadi usia di RT-mu, di RW-mu atau pengajianmu, jamaah
fatayat, ya, anggota ansor, banser dan sebagainya misalnya. Atau nilai ulangan, ya, nilai ulangan harian yang sudah kamu buat, misalnya kita mengadakan ulangan harian tentang akidah akhlak misalnya, yang mendapat nilai 35 sampai 37 sekian anak dan seterusnya, ya. Ini contoh saja, contoh. Ini aja kita posisi begini posisinya, ya. Ini kamu lihat ini diktatnya juga sambil disimak. Ya, sudah. Setelah ini terjadi, ya, nanti yang soalnya, ya, baik untuk UTS maupun UAS maupun ulangan nanti setelah selesai kita kuliah ini, F-nya dari saya, X-nya juga dari saya. Kamu tinggal mencari FKB, mencari FKA, ya. Tentunya dari F ini, ya, FKB. Kalau kita mencari FKB, caranya adalah kita mulai dari bawah, mulai dari angka 3 itu, kamu lihat ini angka 3. Nah, ini ya, makin besar ini. Nah, Pak, kok ada angka 3, dari bawah ada angka 4, 6, 9 dan seterusnya. Paling atas kok 30. Tak bulan bala ini bolak-balik iki. Ya, 3 yang ada di F paling bawah itu kamu tarik ke FKB paling bawah. 3 kan? Pak, di atasnya ada 4 karena 3 ditambah 1 ada 4. Pak, di atasnya ada, tidak, di atasnya 4 kok ada 6. Dari mana? 4 ditambah 2, F-nya 2 itu. Jadi silang begitu, siksak begitu itu, ya. Udah paham ini? Kemarin udah ulangan saya lihat banyak yang benar, ya, yang salah juga ada juga. Bahkan yang namanya dipalsu juga ada. Yang dikirim itu bahkan foto ceweknya juga ada, foto cowoknya. Nah, saking bingungnya itu, ya. Ada yang acak-acakan, pokoknya sing ndak beres iku wis kuliah lagi aja tahun depan. Bolak-balik aku ngomongin, ya. Jadi artinya itu kamu harus serius kuliah itu, ya. Karena kualitas daripada perguruan tinggi itu bagaimana kamu bisa menangkap materi-materi ini. Jangan sampai orang mengatakan kuliah di Al-Hozini ini kualitasnya tidak baik. Jangan sampai itu sama dengan menghancurkan nama Al-Hozini. Al-Hozini itu pesantren, Kang. Ya, jadi kamu harus pertahankan itu. Karena di belakang Al-Hozini ada para masyayikh, ada para kiai, ada para pendiri yang semuanya adalah auliyaillah, ya. Sosok-sosok yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Gitu. Jadi harus benar. Kalau saya keras seperti ini tuh karena kita ini berada di bendera Al-Hozini gitu loh. Ayo kon, saya tidak ambil pusing itu untuk menegaskan bahwasanya Al-Hozini adalah perguruan tinggi yang berkelas, ya, yang patut diperhitungkan, ya. Al-Hozini perguruan tinggi yang punya kualitas bagus. Kualitas bagus caranya apa? Kuliah tenanan, ngono lho maksud gitu. Ora acak-acakan titip absen, ya. Tuh. Wis iso nggak FKB, sekarang kita dari F itu kita buat FKA, ya kan? FKA. FKA caranya ya ngono, dari atas. Angka 2 kamu sudah tahu dari mana angka 2. FKA itu berarti membuatnya dari atas, ya. FKA 2, F itu kamu tarik paling atas angka 2. Pak, di bawah angka 2 kok ada angka 11, dari mana? 2 plus 9. F-nya kan 9 itu. Siksak lagi kayak tadi. 11 kok ada 21 setelah 2. Iya, karena di bawah itu ada angka 10, jadi plus 10 dan seterusnya sampai ke bawah. Wis pinter kabeh ngono. E-nya kamu sigmakan, F-nya ada 30, ya kan? Setelah itu kamu mencari apa? Ya, mencari L, mencari setengah N, ya. Mencari FKB, mencari FI, mencari I, ya, kayak yang kemarin, persis seperti kemarin. Jadi kalau kemarin kamu paham, wis gampang, ya. Ya kan?
Nah, kalau N-nya 30 berarti setengah N-nya ada berapa? 15 kan? 15 kita mencari FKB yang mengandung angka 15. Mulai dari bawah FKB 3 belum mengandung. Mengandung itu di dalam angka itu ada setengah N gitu loh. Ada angka 15. Di atasnya 6 belum, 9 belum. Di dalam angka 9 kan belum ada angka 15. Nah, baru di angka 19 ini, di dalam angka 19 ini ada angka setengah N yaitu 15. Kamu lingkari itu ya. Terus kayak kemarin. Dah, kemudian kamu tarik FI, FA-nya dan sebagainya ya. Pahami yang kemarin. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua langkah-langkahnya sama. Dibuat distribusi frekuensi, cari setengah N dan seterusnya kayak tadi. Ya. L-nya dikosongi dulu ya, jumlahnya dikosongi dulu ya. Ingat, kalau rumusnya U adalah minus ya. Kalau L adalah plus ya, kamu ingat ini. U minus kan ya? Minus. Tapi kalau apa namanya? Kalau L, ini L, kamu lihat ini L berarti plus. Tapi hasilnya sama. Ya, baik yang plus maupun yang minus, baik yang cara pertama maupun cara kedua. Ya, itu sama ya. Caranya sama. Oke, gitu aja. Nah, sudah paham misalnya karena ini sama persis dengan yang kemarin. Ya, sama persis dengan yang kemarin. Tinggal masukkan. Kemudian kamu mengerjakan tugas ini, struktur ini. Hari ini malam ini langsung dikerjakan. Ya, F-nya ini sekian ini. Ya, kamu cari FKB dan FKA dan seterusnya. Ya, Pak. Setelah itu ini yang ganjil, nomor ganjil ya. Kemudian yang nomor genap. Mana yang nomor genap ini? Nah, ini yang nomor genap ya, nomor MPN genap ini ada di diktatnya. Ya, yang enggak punya diktat ya apa kuliah, enggak tenanan ya sembuh, kuliah lagi aja besok tahun depan. Ini ya, ini kamu screenshot juga enggak apa-apa, lebih mantap ya. Ini yang ganjil. Nah, ini yang ganjil, tak kasih waktu ini. Nah, ini yang soal ganjil wes. Nah, ini yang soal genap, kerjakan langsung. Waktunya enggak apa-apa, tak tambahi waktunya. Yang jam pertama tak tambahi sampai jam 9, maksudnya jam 8 kan selesai. Yang jam kedua tak tambahi lagi 1 jam lagi gitu, tak apa-apa. Misalkan kamu ngerjakannya benar. Terus kan bisa kan? Wis ini tak terangkan lagi yang kemarin tak terangkan, wis kamu perhatikan, dicamkan betul ini ya. Nah, ini U-nya 31,5. Setengah N-nya itu berapa tadi? Jadi kami ini mencari L, setengah N, FKA, FI, dan I. Setelah ketemu semua, kamu masukkan ke dalam rumus. Nah, ngono lho maksudnya itu. Ya, itu. Setengah N. Jadi angka 31,5 ya, dari tabel yang berada di atas itu. 31,5. Nah, ya kan? Tadi yang kamu lingkari kan angka 11. Ya. Yang kamu lingkari kan angka 19. Kamu tarik kan angka 31 kan? 31 itu batas nilai nyata atasnya adalah 31,5 kan gitu kan ya. Terus pas seluruhnya apa iki? FKB 19, angka 10. Angka 10 itu FI. Ya. Angka 11 yang di atasnya 21 adalah FKA gitu ya. Yang seperti kemarin persis kamu isi. Ya, ini FKA 11. I-nya ada 3, intervalnya itu 3, intervalnya. Di pada kotak itu ya, intervalnya itu 3.
Jadi jarak rentang nilai ya. Jadi 17 sampai 19 itu intervalnya 3, yaitu angka 17, 18 dan 19 ya, kan begitu ya. Jadi 20 sampai 22 itu intervalnya 3, semuanya 3. Ya, angka 20, angka 21, angka 22 itu masuk di ini yang dihuni oleh satu orang dan seterusnya ya. Gitu. Ya, ini cara mencarinya. Kemudian setengah N-nya kan 15. Karena apa? Karena N-nya ada 30, total keseluruhan responden kita 30. Separuhnya adalah berapa? 15. Ya. Sudah ketemu, sudah kamu masukkan ke rumus. Ya, itu. Ini caranya. Ya, sudah bisa. Jadi kita mencari U, setengah N, FKA, I, dan FI. Ya, jadi memang harus direnungkan, dipahami, dan dihayati. Ya, harus begitu. Ya. Oke, sudah gitu aja singkat. Saya beri waktu untuk kamu merenungkan, ya, memahami, ya. Kemudian yang belum paham kamu bisa bisa komen di Classroom ini seperti biasanya ya, atau bahkan mungkin kamu nelpon juga tidak apa-apa, tak tunggu di telepon WA. Nanti hasil telepon itu kamu rekam gitu, kemudian kamu sampaikan ke semua teman-teman ya. Jadi metode kita itu di samping Classroom juga bisa untuk WA group ya, itu seperti itu. Ya sudah, selamat mengerjakan, baik yang untuk ganjil maupun yang untuk tugas genap. Saya tunggu dan waktunya saya tambahi ya. Dan tidak usah nunggu dari tambahan waktu. Jadi kamu harus mengerjakan dengan benar, direnungkan, dihayati, nanti akan ketemu ya. Kalau sampai terpaksa kamu bisa nelpon saya ya. Begitu. Itu untuk ini. Kemudian untuk yang setelah nanti UTS ya, itu kita kuliahnya pakai Google Meeting ya, atau pakai Zoom, nanti terserah saya dan saya berikan kodenya kepada kalian semua. Dari salah satu kalian kemudian disebarkan semua dan wajib ikut. Saya ingin tahu wajahmu satu persatu ya, walaupun kita nanti juga kuliah luring atau kuliah tatap muka ya. Demikian kita. Setelah ini kita ketemu dalam bentuk soal. Pak, soalnya yang mana? Pokoknya soalnya itu MDN ya. Median, soal UTS nanti median. Bisa jadi ya, bisa jadi data kelompok, bisa jadi data tunggal ya. Itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.